Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa, Dialog Khusus hadir bersama Universitas Negeri Surabaya. Nah pemirsa, tanggal 2 Mei 2021 kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah tahun kedua kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di tengah pandemi COVID-19. Itu artinya juga kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, begitu khususnya adalah sudah memasuki tahun kedua ini juga berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Anak-anak juga belum bisa masuk sekolah secara full. Nah ini kalau kita berbicara mengenai masa depan pendidikan Indonesia pasca pandemi seperti apa. Malam hari ini pemirsa bersama Universitas Negeri Surabaya kita akan membahasnya. Di studio JTV sudah hadir Profesor Dr. Wasis MSI, Guru Besar Bidang Evaluasi Pendidikan UNESA. Prof. Wasis, selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir. Selamat malam Mbak Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga sudah hadir Profesor Dr. Mustaji MPD, Guru Besar Bidang Teknologi Pendidikan UNESA. Prof. Mustaji, selamat malam. Selamat Terima kasih Mbak sudah Tika. bersedia hadir juga. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami. Anda bisa WA melalui nomor WA interaktif 0823 3087 8899. Nah pemirsa, sebelum kita memulai dialog khusus kita bersama Universitas Negeri Surabaya pada malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Pandemi COVID-19 mengakselerasi pelaksanaan pembelajaran daring secara masif di segala jenjang pendidikan, yang kemudian memberikan tantangan baru pada semua lini. Jadi ada atau tidak ada pandemi COVID-19, pembelajaran daring tetap ada. Karena sekarang pembelajaran pun juga mengikuti perkembangan dimensi kehidupan. Ali bin Abi Thalib kan sudah mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Dengan demikian maka ya pembelajaran, pendidikan itu harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya kalau nggak dinamis akan tenggelam. Kalau di perguruan tinggi mungkin tidak ada persoalan lagi, sudah terbiasa menggunakan format pembelajaran daring. Tapi kalau jenjang-jenjang pendidikan di bawahnya, khususnya di SD, di SMP, di SMA, di SMK perlu penyesuaian. Yang paling krusial yang kami rasakan itu di SD, terutama SD kelas rendah. SD kelas rendah ini banyak orang tua yang mengeluh karena mereka tidak biasa mendampingi anaknya belajar dari rumah. Kemudian dengan kondisi ini maka banyak orang tua yang kelabaan dalam tanda kutip karena mau tidak mau harus mau belajar. Ya bagi orang tua yang biasa mendampingi anaknya aman saja. Tapi ada orang tua yang tidak bisa, mungkin kesibukan orang tuanya bekerja di siang hari lah inilah. Sehingga waktu itu sampai saya berpikir, mungkinkah ya para orang tua diberikan panduan bagaimana mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, dengan maksud jangan menggunakan kata-kata keras yang kadang mengatakan kamu goblok begini aja kok tidak bisa. Kelihatan sepele ucapan itu. Kami contohkan mana ini yang salah, sering memberikan punishment putranya, sering menganggap putranya tidak bisa. Nah bagaimana untuk mengubah ucapan-ucapan itu, bukan melemahkan semangat belajarnya, tetapi bagaimana memotivasi anaknya merasa dihargai. Ya baik pemirsa, Prof. Mustaji, saya ke Prof. Wasis dulu. Bagaimana mengevaluasi pendidikan daring selama masa pandemi COVID-19 ini, Prof. Wasis? Oke, terima kasih Mbak Tika. Jadi sesuai piramid pendidikan itu memang dari pendidikan dasar ke pendidikan tinggi itu substansi keilmuannya semakin besar, semakin tinggi, sedangkan di bawah itu karakter yang semakin besar. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Mustaji dan Prof. Masitoh di video tadi, itu berdasar hasil penelitian itu seperti itu memang. Jadi kalau di pendidikan tinggi daring ini relatif tidak masalah, bahkan
Dirjen Dikti Prof. Nizam itu menyampaikan 70% justru mengakselerasi penggunaan IT, kemandirian, kreativitas begitu. 30% sisanya itu memang ada kendala jaringan dan sebagainya. Tapi kalau kita bawah ke pendidikan dasar, menengah ke dasar, misalnya seperti zaman oleh Prof. Masitoh tadi, di SD itu sangat dirasakan. Karena sebenarnya kalau di pendidikan dasar itu pendidikan karakter lebih ditekankan, dibutuhkan. Sementara dengan daring itu interaksi sosial, interaksi emosional itu sangat kurang. Itu yang dirasakan, dan ini dibuktikan dengan banyak penelitian yang sudah ditulis di jurnal-jurnal gitu. Baik, Seperti jadi itu, artinya tetap akan ada sisi yang bisa dikatakan tidak terlalu dominan begitu untuk bisa kembali dipelajari oleh anak didik gitu ya. Karena itu tadi di satu sisi untuk daring juga masih ada minusnya seperti itu ya Prof. Wasis ya. Prof. Mustaji seperti apa kalau Prof. Mustaji melihat tadi Prof juga mengatakan bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terkait juga demikian halnya dengan metode pembelajaran. Bagaimana Prof? Kalau kita bicara mengenai evaluasi itu kan bisa, rekomendasinya kan ada 3. Dihentikan, dilanjutkan dengan revisi, perbaikan, atau dilanjutkan tanpa perbaikan. Kalau kita lihat kalau kita bertanya evaluasi, ya esensinya sekarang itu ya pembelajaran daring tetap dilanjutkan, tetapi kalau nanti sudah memungkinkan pembelajaran tatap muka, ya kapan didaringkan, kapan diluringkan, kapan diblendedkan. Baik. Kalau kita selama ini kan hampir 2 tahun ya, mengikuti pembelajaran daring, memang harus ada perbaikan-perbaikan Mbak Tika. Pertama mengenai kesiapan siswa, kesiapan gurunya, kesiapan orang tuanya. Kita akui kemarin itu kan setelah pandemi kan relatif tanpa banyak persiapan, kecuali kalau perguruan tinggi seperti yang sampaikan Prof. Wasis tadi kan memang kita sudah siap, tapi jenjang-jenjang yang di bawahnya itu kan tanda petik kan belum ada kesiapan. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu mungkin perlu ditingkatkan. Selama ini kan kesannya dengan daring kan pendidik hanya ngasih tugas-tugas saja, padahal itu kan bisa didesain sedemikian rupa sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga standar proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan membahagiakan siswa itu tercapai begitu. Berarti kemarin belum begitu tercapai, Prof? Bahasa saya mungkin belum optimal karena dari sisi kesiapannya belum, kemudian juga koneksi internetnya tadi yang disampaikan Prof juga belum maksimal. Demikian juga aspek kemandirian belajarnya. Kalau semakin tinggi jenjang pendidikan semakin mandiri, tapi kalau untuk SD, SMP mungkin kan belum, sehingga itu mungkin perlu perbaikan-perbaikan. Masih ada satu lagi Mbak. Iya, Prof. Ini kan belum semua pendidik itu belum semua pendidik itu terampil merancang pembelajaran daring. Baik. Nah, mungkin besok perlu ada penguatan, memberikan pembekalan pada teman-teman guru akan bisa merancang pembelajaran daring supaya hasil belajar lebih optimal. Dari sisi tenaga pengajar berarti ya? Iya, betul. Oke, baik. Pemirsa. Ya pengajarnya, ya orang tuanya, ya masyarakatnya, dan seterusnya begitu. Baik, kalau Prof. Wasis mungkin nanti bisa menyoroti dari sisi orang tua ini khususnya, karena kan anak didik lebih banyak berinteraksi di rumah begitu ya dengan orang tua, seperti apa, hal-hal apa yang juga menjadi evaluasi seperti itu ya Prof. Wasis ya. Tetapi sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami karena program Dialog Khusus bersama Universitas Negeri Surabaya masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus yang malam hari ini bersama Universitas Negeri Surabaya. Nah pemirsa, Anda juga bisa mengikuti IG dari UNESA di @official_UNESA, Twitter @official_UNESA, dan juga website di unesa.ac.id. Untuk call center sendiri 0821 3980 9950. Nah malam hari ini masih bersama Universitas Negeri Surabaya pemirsa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional meneropong masa depan pendidikan Indonesia pasca pandemi. Prof. Wasis, hal yang harus dievaluasi dan mungkin dipahami oleh orang tua begitu terkait dengan saat ini masih masa pembelajaran daring, apa yang harus dimengerti oleh para orang tua? Oke, terima kasih Mbak Tika. Sebenarnya
dengan pembelajaran daring, kita itu mengingatkan pesan Ki Hajar Dewantara. Selama ini kan yang paling populer kan ing ngarsa sung tulodo, ing magdiya mangun karso tuturi handayani. Padahal beliau juga mengatakan bahwa pada prinsipnya semua orang itu adalah guru dan setiap rumah itu adalah sekolah. Begitu pesannya. Dan itu terjadi sekarang. Dengan pandemi ini kondisi itu ternyata terwujud bahwa karena semua siswa itu tidak mungkin melakukan pendidikan di sekolah, akhirnya pendidikan harus berjalan di rumah masing-masing. Sehingga pilihannya memang desain pembelajaran tetap dirancang oleh guru melalui rencana pembelajaran, tetapi siswa lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Maka siap tidak siap gitu, orang tua itu dipaksa menjadi guru, setiap orang tua. Maka itu kan banyak juga di video yang emak-emak akhirnya itu lebih repot daripada putranya misalnya begitu. Tetapi itu kan meskipun tidak didesain, tapi akhirnya keterlibatan orang tua itu terhadap pendidikan anak itu menjadi meningkat, dan rumah betul-betul menjadi sekolah baru bagi siswa. Itulah orang tua seperti disampaikan oleh Prof. Masito tadi, meskipun mungkin tidak semua orang tua itu berbackground pendidik ya, tetapi sebenarnya kewajiban atau kebutuhan membentuk putra putrinya itu lebih besar di orang tua. Baik, berarti perannya juga tidak bisa sangat tinggi sekali ya. Baik siap atau tidak terkait dengan teknologi, tetapi orang tua harus mendampingi selama pembelajaran itu dengan kondisinya masing-masing. Baik. Dan di rumah itu kan memang kalau terkait dengan IT itu kan macam-macam, Mbak. Biasanya kurva normal itu ada yang keluarga sudah sangat mapan gitu, kemudian ada yang sangat konvensional, tapi rata-rata di tengah pasti. Jadi ya yang di tengah itu lebih banyak sepertinya orang tua memang yang dengan pandemi ini itu dipaksa berinteraksi dengan siswa oleh keadaan. Baik, Prof. Wasis, kemudian kalau kita beralih kepada peringatan Hari Pendidikan Nasional, bagaimana sih Universitas Negeri Surabaya memaknai dengan adanya Hari Pendidikan Nasional tahun ini khususnya 2021? Oke ya, ini terima kasih Mbak Tika. Saya diingatkan ini pesannya Rektor UNESA ini, Pak Rektor ya. Pesannya Pak Rektor harus saya sampaikan ini. Jadi perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Surabaya itu menunjukkan kepedulian terhadap anak kandung dari para prajurit yang kemarin gugur di kapal selam ya, KRI Nanggala 402. Maka melalui SK Rektor itu sudah diterbitkan bahwa Universitas Negeri Surabaya itu memberikan beasiswa kepada anak kandung para prajurit mulai dari pendidikan dasar, Mbak Tika, itu sampai pendidikan tinggi. Kebetulan UNESA itu punya lab school, mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi mulai D3 sampai S3. Nah, UNESA memberikan beasiswa berupa gratis ini full biaya studi itu dan biaya lain itu selama menempuh pendidikan di UNESA. Tidak hanya untuk prajurit yang tinggal di Jawa Timur, semua prajurit itu tinggal dimanapun itu putra putrinya itu bisa mendapat beasiswa gratis di UNESA mulai tahun ajaran 2021 itu sampai berikutnya. Baik, luar biasa sekali komitmen dari Universitas Negeri Surabaya begitu ya, khususnya memang benar-benar beratensi terhadap anak-anak prajurit di KRI Nanggala 402. Baik, Prof. Mustaji, ini kalau kita berbicara mengenai tadi sudah dievaluasi, tetapi tentu dong ada kabar baik dari pendidikan daring ini. Ya, terima kasih Mbak Tika. Kabar baik dari pendidikan daring itu, ini saya sebagai seorang teknolog pendidikan, nampaknya penggunaan teknologi pendidikan semakin masif digunakan oleh masyarakat ya. Bagaimana menghasilkan model-model pembelajaran baru, mengembangkan berbagai format pembelajaran yang dulunya mungkin hanya satu model pembelajaran saja, sekarang ragam pembelajaran bisa diciptakan oleh teman-teman guru semuanya dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran. Artinya apa? Ya kalau masa pandemi karena ada pembatasan jarak maka kan mulai dikenalkan istilah distant learning
online learning, seamless learning, blended learning semakin dikenal. Dan itu tanda petik ada lompatan penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Baik. Yeah. Berarti untuk dikatakan bahwa pendidikan daring yang berhasil itu ada indikatornya kan, Prof? Ada indikatornya, indikator proses dan indikator hasil belajarnya. Indikator prosesnya merujuk pada standar proses pembelajaran. Ada interaktif, ada inspiratif, ada menyenangkan, ada memotivasi siswa untuk belajar dan seterusnya. Itu adalah start prosesnya. Nah, demikian juga standar hasilnya, indikator hasil belajarnya ya tercapainya dimensi kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya. Kalau merujuk pada pandangannya belum. Kalau menurut Merrill mungkin juga aspek mengingatnya, menggunakannya, menemukannya, apa faktanya, konsepnya, prinsipnya, prosedurnya tergantung pada rujukan hasil belajar yang ditunjuk oleh para guru itu dalam mengembangkan pembelajaran. Oke, luar biasa ya. Artinya itu banyak berbagai parameter yang mungkin Betul. ini belum semua guru begitu ya. Artinya bisa mencapai itu atau seperti apa, Prof? Ya, kalau kemarin tanda petik kan kesiapannya kurang, sehingga kalau saya katakan ya dikatakan optimal 100% belum, masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu kita tingkatkan. Tantangannya sendiri di mana ini, Prof Mustaji? Tantangannya adalah bagi kita semua yang dari LPTK adalah menyiapkan tenaga guru yang terampil merancang model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik. Termasuk juga pemahaman tentang landasan teori penggunaan pembelajaran daring. Kalau kita amati selama ini kan model-model pembelajaran yang ada itu kan tidak didasarkan pada teori yang membelajarkan daring, tetapi kan teori pembelajaran yang didasarkan pada pembelajaran tatap muka, luring. Nah, sehingga sekarang saya dan Prof Aziz di Pasca itu menggawangi teman-teman bagaimana penelitian-penelitian itu penelitian yang berdasarkan pada model pembelajaran daring. Teorinya mungkin teori konektivisme dan sebagainya supaya nanti landasan yang digunakan guru dalam merancang pembelajaran itu benar-benar berbasis pada landasan teori pembelajaran daring. Baik, Prof, kalau bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya perbedaan dari strategi pembelajaran atau pendidikan daring dengan luring itu sendiri? Ya, begitu ngomong daring, apakah basisnya adalah dalam jaringan. Kalau luring keluar jaringan berarti kan esensi daring adalah menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi ada bisa serentak di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, siswa dengan belajar apa saja dengan menggunakan daring. Tapi kalau luring kan harus ngumpul dalam satu ruangan pada jam tertentu, serentak mengumpulkan teman-teman di situ terjadwal. Tapi itu kan luring itu seperti yang selama ini dikenal dalam pembelajaran tradisional itu. Tapi istilah yang e-learning itu bisa e-learning yang online, ada juga e-learning yang offline begitu. Dengan daring nanti bisa apakah dengan pakai sinkronus, apakah pakai sinkronus tergantung pada desain pembelajaran yang digunakan oleh para guru itu. Baik. Prof Aziz, ini kalau kita melihat seperti apa sebenarnya gambaran masa depan pendidikan di Indonesia? Dengan kondisi sekarang ya sebenarnya kita itu diuntungkan ya, artinya kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin akselerasi penggunaan teknologi pendidikan seperti disampaikan oleh Prof Mus itu mungkin bisa lebih lamban. Tetapi dengan adanya pandemi itu dipaksa menjadi akselerasinya lebih cepat. Di lingkungan pendidikan sebenarnya kompetensi guru itu biasanya kan ada yang hanya memperkuat substansinya itu, tetapi di bagian pembelajaran pengemasannya kurang. Ada yang pembelajarannya kuat tetapi mungkin substansinya kurang. Lah sekarang itu tiga-tiganya harus dikemas dengan teknologi, dikenal dengan TPACK, teknologi, pedagogik, and content knowledge. Sehingga setiap guru itu harus mengemas ke depan, itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa misalnya guru itu hanya menguasai, pokoknya gurunya pinter saja pasti hasilnya bagus. Bisa jadi malah merepotkan muridnya karena akan mengukur siswa itu dituntut seperti dirinya sendiri. Misalnya mengutamakan pembelajaran saja, tapi kalau substansinya tidak pas, tidak bisa. Nah, di musim sekarang, ketika musim IT, itu kalau tidak diimplementasi, dikemas dengan IT yang bagus, siswa juga seperti yang disampaikan Prof Mus, siswa itu hidup di ketika zaman IT. Maka guru sekarang harus mengemas, jadi pendidikan ke depan itu sudah tidak bisa dipungkiri, keniscayaan harus
berbasis IT. Oke, luar biasa pemirsa. Pastikan Anda tetap menyaksikan program Dialog Khusus bersama Universitas Negeri Surabaya malam hari ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Dialog Khusus bersama Universitas Negeri Surabaya. Dan pemirsa silakan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda bisa WA ke nomor WA interaktif 082330878899. Saat ini sudah bersama saya Profesor Wasis, Guru Besar Bidang Evaluasi Pendidikan UNESA, dan juga Profesor Mustaji, Guru Besar Bidang Teknologi Pendidikan UNESA. Pemirsa, Anda juga bisa follow IG UNESA di @official_UNESA, kemudian Twitter @official_UNESA, website unesa.ac.id, kemudian call center 082139809950. Baik, Prof. Mustaji, ini kalau kita berbicara di sini komitmen dari Universitas Negeri Surabaya sendiri untuk sebagai pencetak tenaga pengajar, bukan? Tetapi di sini juga harus menciptakan tenaga-tenaga pengajar yang katakanlah melek teknologi. Betul. Gitu yang sekarang. Komitmennya UNESA sendiri seperti apa ini, Prof. Mustaji? Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Wasis? Ya, terima kasih Mbak Tika. Komitmen UNESA adalah menghasilkan tenaga guru yang profesional. Profesional itu apa? Menguasai materinya, menguasai metodologi mengajarnya. Di standar pendidikan guru itu juga ada, guru harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan dirinya, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga hampir semua mahasiswa di pendidikan di UNESA itu mendapatkan mata kuliah media pembelajaran yang esensinya pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi supaya bisa digunakan. Namun demikian kan tidak semua konteks materi itu kan bisa dimediakan. Jadi memilih model pembelajaran apa, media apa, bergantung pada tujuan pembelajarannya, karakteristik materi pelajarannya, konteks pembelajarannya, dan hambatan yang terjadi. Mau menggunakan daring tapi kalau koneksi internetnya tidak mumpuni juga tidak memungkinkan. Mau menggunakan daring tapi sekiranya anak-anaknya tidak siap dengan keterampilan informasi juga iya. Tapi ada yang penting yang saya sampaikan Mbak Tia, itu Prof. Begitu ngomong Hardiknas itu kan orang mesti yang terbayangkan lagi Ki Hajar Dewantara. Betul. Itu ada ajarannya Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Itu dengan masa pandemi itu mengingatkan kembali ke situ bahwa pendidikan itu bisa menjadi tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Dan sekarang mungkin dengan perkembangan teknologi informasi, nampaknya peran media massa, media sosial itu juga begitu penting. Sehingga karena apa? Sebagian waktu anak-anak itu kan berinteraksi dengan media massa, dengan media sosial, sehingga keempat hal itu sekarang populer disebut dengan lembaga pendidikan, terutama keluarga, supaya orang tua itu tidak menyerahkan anaknya sepenuhnya kepada sekolah, karena tanggung jawab pendidikan pertama dan utama itu memang di keluarga. Baik. Nah kemudian Prof, sekarang apa sih yang harus dipersiapkan oleh guru dan juga siswa begitu ya di dalam menghadapi masa depan pendidikan di Indonesia ini, Prof? Jadi kalau pertama dari segi guru harus belajar tentang teori belajar baru yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan teori belajar baru menghasilkan rancangan pembelajaran baru, persiapan mengajar baru, RPP baru. Rancangannya bagaimana dengan menggunakan pembelajaran daring. Yang kedua, terampil melaksanakan pembelajaran daring. Yang berikutnya terampil melakukan evaluasi dan melakukan pelaporan tentang pembelajaran daring. Ini dari sisi gurunya. Dari sisi siswa ya tentang kesiapannya, kesiapan kemandiriannya, keterlibatannya, dan juga partisipasi orang tua untuk mendukung belajarnya siswa kalau menggunakan daring. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua materi itu cocok didaringkan. Tergantung pada karakteristik materi itu. Ini mungkin pakai daring, ini mungkin pakai luring, ini mungkin pakai blended learning, mungkin terjun ke masyarakat langsung atau ke lapangan. Itu tergantung pada karakteristik materinya lah. Pendidik harus bisa
memilih. Memilah-milah itu. Iya, kalau ini cocoknya pakai ini, kalau ini cocoknya untuk ini. Ini nih, nah pemahaman itu yang kita siapkan agar para alumni UNESA Surabaya mampu memilih model pembelajaran yang cocok sesuai dengan materinya, tujuannya, dan konteks pembelajaran yang terjadi. Begitu. Baik, Prof. Fasis mungkin menambahkan apa yang memang harus dipersiapkan oleh para guru dan juga siswa. Oke, saya tadi Prof sudah menyinggung, memberikan penekanan saja bahwa teori belajar baru yang cocok di era digital adalah teori connectivism dari Josiman yang tadi disinggung oleh Prof Mus, bahwa di era arus informasi yang demikian pesat, jadi beda dengan zaman kita dulu, itu buku nggak ada, cari informasi sulit gitu Mbak Tika. Kalau sekarang itu justru informasi berlimpah, yang sulit itu adalah memilah informasi, mengolahnya. Maka di teori kognitivisme itu diajarkan bahwa namanya belajar yang berhasil itu adalah yang berhasil mengkoneksikan berbagai sumber belajar, berbagai informasi, berbagai media yang bisa jadi itu tak terbayangkan seperti dulu. Jadi arus informasi sedemikian pesat. Maka siswa itu yang paling berhasil belajar sekarang bukan yang, mohon maaf, misalnya aktif mendengarkan penjelasan dari guru terus dicatat, nanti misalnya menjadi pengetahuan, bukan, tetapi yang mengolah berbagai sumber informasi dari berbagai sumber terus secara mandiri memilih sendiri informasi mana yang penting, yang bermanfaat bagi dirinya, kemudian diolah, dianalisis begitu, sehingga setiap anak itu capaian belajarnya itu pasti tidak sama di era sekarang, bergantung keterampilannya mengkoneksikan berbagai sumber informasi tadi. Oke, jadi harus aktif dari diri pribadi. Betul, ya, seperti itu ya. Oke. Bagaimana Prof Mustaji? Cocok itu pembelajaran ke depan itu makin personal Mbak Tika itu. Jadi tanda petik kalau bahasanya merdeka belajar itu merdeka belajar pada siswanya. Siswa mau memilih materi apa, mau memilih model pembelajaran apa, mau memilih sumber belajar apa, siswanya yang benar-benar mereka. Tugas kita adalah memfasilitasi mereka agar mereka bisa belajar secara merdeka itu. Itu ya sebenarnya sesungguhnya dari tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang bisa ibaratnya di sini kita filter dan kita pahami begitu ya. Jadi PR besarnya itu bagaimana kita memfasilitasi sehingga semua siswa Indonesia itu bisa belajar dengan gaya belajarnya masing-masing sehingga bisa berkembang secara optimal begitu. Oke, jadi di situ ada juga bisa dikatakan pemerataan pendidikan tentunya ya, tidak hanya terpusat, iya kan? Hanya di sebuah wilayah tertentu. Dengan seperti itu Prof Mustaji seperti apa? Maknanya agak beda. Jadi yang pembelajaran itu kan berpusat pada siswa. Jadi siswalah yang nanti ke depan itu merdeka memilih. Sama dengan sekarang Mbak Tika itu kan di bidang ekonomi, di bidang apa yang lain, mau pesen apa kan tinggal klik gitu, mau naik apa tinggal klik. Dan nanti mungkin ke depan tuh besok mau materinya propaganda tentang fisika, klik Pak Prof Fasis, mau tentang teknologi klik, saya butuh materi kimia, klik. Kapan saja. Kapan kan anak bisa pagi, siang, pilihan-pilihan itu disediakan. Jadi, mereka tugas kita merancang pembelajaran agar memberikan ruang pada siswa bisa memilih menyediakan pilihan-pilihan itu. Nah itu kita siapkan supaya anak-anak bisa benar-benar merdeka belajar itu. Baik, Prof begini, untuk peningkatan pendidikan di Indonesia di masa depan, tentu di sini perlu sinergi, perlu kolaborasi, begitu ya. Selain guru, ada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dalam keberhasilan peningkatan pendidikan di Indonesia. Menurut Prof Mustaji dan juga Prof Fasis, seperti apa kolaborasi itu? Perannya bagaimana untuk masing-masing pihak? Ya kalau tadi sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama antara orang tua, karena lingkungan sekolah, sekolah, guru, kemudian juga masyarakat, itu adalah semua berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan begitu. Jadi semua bahasanya itu wujudkan tema sekarang itu serentak. Wujudkan serentak bergerak, ya, untuk mewujudkan merdeka belajar itu. Ya. Orang tuanya juga iya, gurunya juga iya, pemerintahnya juga iya, masyarakat juga iya, serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar itu. Oke, baik. Berarti
adil ya perannya, semua kedapatan peran ya Prof. Iya. Prof, ini ada WA, saya bacakan dulu, ada 3 pertanyaan. Kami guru SD di Pacitan agak susah mengajar daring karena susah sinyal, bagaimana mengatasi hal tersebut? Pak Andi di Pacitan. Kemudian yang kedua, contoh-contoh pembelajaran daring dan luring dari UNESA bisa diakses di mana untuk guru biologi SMP? Bu Ani Gresik. Satu-satu kok lali. Kemudian bagaimana nasib anak bangsa ke depan? Saya miris anak-anak di kampung saya enggan belajar, sibuk game online. Tina di Madiun. Oke, ada 3 Propos dulu. Oh ya, yang pertama tadi kan karena koneksi internet. Iya, betul. Nah, kalau koneksi internet itu kan yang punya peran di situ kan pemerintah daerah setempat. Bagaimana komitmen DPR dan bupatinya, camat dan seterusnya itu menyediakan koneksi internetnya. Baik. Kalau bisa ya sekarang itu sudah zamannya begini, istilahnya sudah digitalisasi desa, digitalisasi kecamatan, digitalisasi itu sehingga tidak ada daerah blank begitu, sehingga semua terkoneksi internet itu. Baik. Itu ini perannya, karena guru kan tidak bertugas untuk menyiapkan koneksi internetnya, yang bertugas adalah guru adalah menyiapkan rancangan pembelajarannya. Baik. Jangan sampai ada bahasa mahasiswa saya itu kalau saya berada di kawasan KSS Pak, apa itu kawasan sulit sinyal. Okay. Saya kadang-kadang waktu ujian skripsi itu mahasiswa itu, kamu di mana kok rame? Saya di kafe Pak. Loh kenapa di tempat saya nggak ada koneksi? Sehingga untuk ujian itu datang ke kota supaya bisa mendapat akses internet. Nah, harapan saya ke depan sudah nggak ada lagi anak-anak didik kita yang untuk mengirimkan tugas dari pergi ke kota yang ada akses internetnya begitu. Dari sisi penyediaan itu. Semoga juga menjadi perhatian pemerintah ya untuk daerah-daerah yang seperti itu, maksudnya untuk bisa lebih dioptimalkan lagi untuk dijadikan internetnya. Baik, kemudian contoh pembelajaran daring dan luring dari UNESA bisa diakses di mana untuk guru biologi SMP dari Bu Ani Gresik? Monggo, Prof. Wasis. Wah, ini kalau alamat akses resmi mungkin nanti kita carikan, nanti Mbak Tika coba. Tapi di kami itu sebenarnya ada lembaga yang menyiapkan itu untuk pelatihan guru dan sebagainya di LP3. Nanti mungkin akan coba kita komunikasikan gitu. Mungkin barangkali sudah ada akses yang kebetulan kami Propmus dan saya tidak menyiapkan perangkat seperti itu gitu. Baik. Mungkin Bu, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sudah membuat, dulu kan namanya Pustekom, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Dia sudah punya rumah, namanya Rumah Belajar. Baik. Di situ semua guru, semua siswa bisa mengakses Rumah Belajar itu. Tinggal klik Rumah Belajar, di situ ada videonya, ada audionya, ada bukunya, lengkap sekali. Baik. Jadi harapan saya semua guru bisa mengakses Rumah Belajar yang bisa memfasilitasi semua guru dari jenjang SD sampai SMA, SMK dan seterusnya begitu. Baik, semoga Bu Ani di Gresik sudah bisa memahami ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena program dialog khusus bersama Universitas Negeri Surabaya masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Dialog Khusus pada malam hari ini bersama Universitas Negeri Surabaya. Kami berbincang terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional meneropong masa depan pendidikan Indonesia pasca pandemi. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui nomor WA interaktif 0823 3087 8899. Dan pemirsa, Anda juga bisa follow IG UNESA di @official_UNESA, kemudian Twitter @official_UNESA, juga website unesa.ac.id. Call center di 0821 3980 9950. Prof. Wasis, Prof. Mustaji, ini bagaimana kalau kita menanggapi Menteri Pendidikan begitu? Tadi Makarim menyampaikan bahwa untuk mal, pasar dibuka begitu kan? Nah, tetapi kenapa sih untuk pendidikan tatap muka belum? Beliau kan juga menginginkannya sudah waktunya untuk pendidikan tatap muka atau luring ini sudah mulai dilaksanakan. Ini seperti apa kalau kita berbicara mengenai kesiapan dari pendidikan tatap muka atau luring ini, Prof? Silakan, Prof. Mustaji dulu. Saya senang dengan pernyataan Pak Menteri itu karena hampir semua siswa kan sudah rindu dengan teman-temannya, rindu dengan gurunya.
rindu dengan aktivitas sendagurau di kantinnya, rindu dengan suasana kolaborasi, diskusi kelompok di kelasnya, sehingga kalau memang sudah waktunya, maka saatnya memang membuka kelas luring tatap muka. Karena secanggih-canggihnya teknologi informasi tidak akan pernah menggantikan guru. Jadi guru penting sehingga anak bisa bertemu langsung, karena tidak semua materi cocok didaringkan tadi Mbak Tika. Jadi aspek-aspek keterampilan, aspek etika, aspek karakter itu perlu sentuhan guru. Sehingga kalau kita ingin mewujudkan Indonesia berkarakter, maka ya secepatnya selama tidak kesehatan ya dengan prokes kesehatan yang bagus, mungkin alangkahnya segera dilakukan pembelajaran tatap muka begitu atau luring tadi. Tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Prof Wasis, kalau melihat kita siap nggak sih sudah untuk melakukan pendidikan luring ini sendiri? Saya kembali ke tadi di beberapa hasil penelitian yang saya sampaikan di depan. Ternyata semakin ke arah pendidikan dasar itu sangat dirasakan Mbak Tika, bahwa interaksi sosial, emosional, motivasi, pembentukan karakter itu dirasakan menjadi sangat kurang oleh semua peneliti, hasil penelitian, dan mungkin masyarakat merasakan itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Oleh karena itu untuk pendidikan dasar SMP, SD, rasanya mungkin luring itu dominan lebih banyak. Memang biasanya apapun di alam itu biasanya kurva normal. Ini ke depan saya bayangkan dengan adanya pandemi itu yang sekolah atau lembaga siap sekali IT-nya itu mungkin di sisi kanan sedikit. Mungkin malah pengen sekolah itu paperless, semua berbasis IT begitu. Tetapi untuk pendidikan dasar dan sekolah-sekolah yang kesulitan jaringan itu di kelompok sebelah kiri. Ingin balik penuh ke konvensional. Tapi rasanya pilihan yang paling cerdas, paling tepat itu tetap di tengah Mbak Tika. Karena kita nggak bisa menafikan IT. Jadi model hybrid, campuran antara luring dan daring itu tetap diperlukan. Meskipun mungkin untuk pendidikan dasar menengah ke bawah itu luringnya tatap mukanya lebih banyak, sedangkan yang ke arah pendidikan tinggi itu yang daringnya dengan kemasan IT lebih banyak begitu. Baik, jadi seperti semua dapat ya, daring dan juga luring begitu ya, artinya seimbang. IT ditinggalkan tidak mungkin. Maksudnya Prof Wasis itu semakin tinggi jenjang pendidikannya, kan semakin tinggi kemandiriannya, semakin terampil menggunakan piranti teknologinya, sehingga memungkinkan semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin banyak menggunakan pembelajaran daring. Tapi semakin rendah, mungkin lebih banyak menggunakan luring. Tapi pun juga sangat bergantung pada tadi, meskipun banyak ya tergantung pada materi, tujuannya, konteksnya, kesiapannya dan seterusnya tadi. Tapi sebaiknya budaya penggunaan IT yang dimulai tumbuh di ibu-ibu, dukungan keluarga, anak-anak jangan ditinggalkan, jangan balik penuh ke konvensional. Sayang malah karena IT kan keniscayaan yang pasti dibutuhkan. Betul, gitu. Jadi sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah bisa menguasai. Baik. Prof Wasis, ini kita melanjutkan. Tadi kan ada pertanyaan yang di segmen sebelumnya belum sempat terjawab ya. Ini bagaimana nasib anak bangsa ke depan? Saya miris anak-anak di kampung saya enggan belajar malah sibuk game online. Dari Ibu Tina di Madiun. Silakan. Nah, ini dampak negatifnya IT nih. Sebenarnya IT itu kalau Prof Mus tadi kan IT itu fleksibel. Kapan saja diakses, di mana saja bisa. Kemudian luas sekali, tidak terbatasi oleh apapun kalau buku. Tapi ya ada dampak negatifnya kalau tidak didesain dengan baik, didampingi dengan baik, ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya, apalagi untuk siswa. Makanya ada guyonan di WA itu loh Mbak, itu gamenya ditutupi nanti kalau pas dilihat itu seolah-olah belajar lagi gitu ya. Padahal itu bawahnya game ya. Maka harus ini yang tadi pendidikan di rumah kalau seperti ini itu dominan. Jadi orang tua harus menjadi seorang guru, orang tuanya. Jadi kapan harus tetap melaksanakan, menggunakan IT itu untuk pendidikan, tapi pada bagian tertentu juga sepertinya hiburan itu kan tetap sangat diperlukan oleh anak-anak. Baik, Prof. Nah, ini ada lagi 2 pertanyaan. Banyak guru yang memberikan tugas banyak kepada siswa, namun siswa kesulitan memahami. Saya berharap luring tetap ada, dari Farid Mojokerto. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengantisipasi keberagaman peserta didik, baik dalam satu unit sekolah atau level daerah atau nasional, terkait dari keadaan sosial, ekonomi, dan juga tempat tinggal mereka.
Bagaimana perlakuan pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan sehingga pendidikan bisa dikatakan adil untuk semua, dari Pak Subandi di Pasuruan. Silakan ditanggapi. Iya ya, tadi sudah saya katakan bahwa setiap model pembelajaran disesuaikan konteksnya. Jadi apa yang relevan cocok digunakan di Surabaya belum tentu cocok di Pasuruan, belum tentu cocok di tempat yang lain. Baik. Karena apa? Konteks kulturnya, kesiapan teknologinya, kemudian kesiapan gurunya kan berbeda-beda, sehingga tidak boleh, tidak cocok kalau menyeragamkan cara membelajarkannya kepada siswa. Dari situlah diperlukan keterampilan guru, kreasi guru untuk menciptakan, menggunakan dan mengelola model pembelajaran baru yang relevan dengan konteks kehidupan anak-anak itu berada, begitu. Baik, Ini artinya, penting. Kreativitas guru dalam menciptakan model dan media aplikasi pembelajaran baru untuk siswanya. Baik, lah Prof, kalau taruhlah masih ada guru yang mereka belum begitu melek teknologi begitu, apakah memang sudah perlu begitu dilakukan atau diadakan pelatihan khusus bagi mereka khususnya untuk menghadapi situasi seperti ini, meskipun ini sebenarnya tidak direncanakan dan tidak diinginkan begitu kan? Ketika itu mereka mendadak, cuman sekarang oke lah untuk kedepannya, bagaimana Prof? Ini teman-teman di LPMP Surabaya kan untuk Jawa Timur kan sudah memetakan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang ini level A diberi pelatihan level 1, level 2 diberi pelatihan 2, level 3 sampai keterampilan menggunakannya, sampai merancang pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Kita sudah punya peta itu, Bu. Sudah dilakukan sudah dilakukan. Sehingga nanti ke depan dengan pembelajaran informasi, ya kita harapannya sudah ini diberi pelatihan level ini diberi pelatihan level 3 diberi pelatihan, tergantung pada peta keterampilan mereka dalam merancang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran itu. Oke, baik. Prof Fasi silakan untuk menambahkan. Saya ingin menambahi terkait keberagaman tadi. Artinya tidak mungkin lah dengan kondisi seperti sekarang. Kalau klasikal kan guru itu mengkondisikan seolah-olah aktivitas satu kelas itu sama. Justru sekarang itu menguntungkan karena dengan pembelajaran masing-masing siswa itu di rumah masing-masing itu aktivitas bisa didesain berbeda-beda bergantung daya dukung, kreativitas masing-masing siswa. Maka keberagaman itu justru terwadahi. Cuma masalahnya kadang-kadang bagaimana guru itu bisa menangkap apakah proses itu betul-betul dilakukan oleh siswa. Mohon maaf Mbak Tika, kadang-kadang kalau misalnya memberi tugasnya bagus ya, tapi ketika dikerjakan di rumah yang mengerjakan orang satu rumah misalnya gitulah, itu kan menjadi tidak fair. Maka menurut saya gini, ada analogi yang bagus gini. Kadang kita itu tidak tahu hewan yang lewat sebenarnya apa. Tapi kalau kita tahu jejaknya di lumpur tanah yang dilewati, kita akan bisa mengatakan gitulah. Maka harus disesuaikan tugas yang diberikan kepada siswa itu harus meninggalkan jejak bahwa siswa itu betul-betul melakukan itu sendiri. Maka biasanya jangan mengambil tugas yang langsung bisa diambil, tapi harus betul-betul dilakukan tahap demi tahap oleh siswa gitu. Oke, itu ya solusinya seperti Prof Aziz ya. Baik pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Dialog Khusus bersama Universitas Negeri Surabaya malam hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Dialog Khusus bersama Universitas Negeri Surabaya. Silakan Anda bisa follow IG dari UNESA pemirsa. Untuk IG-nya sendiri di @official_UNESA, kemudian Twitter @official_UNESA, website unesa.ac.id, dan call center 0821 3980 9950. Baik Prof Mustaji, ini kita berbicara mengenai paradigma pendidikan di Indonesia saat ini. Apa yang membedakan dari yang di waktu lalu? Ya, jadi kalau dulu kan bahasanya menggunakan landasan teori biobirisme itu kan lebih mengedepankan pada penyeragaman. Gurunya sama, sumber belajarnya sama, tempatnya sama. Nah sekarang itu paradigma pendidikan sudah berubah dari penyeragaman menjadi keberagaman. Penyeragaman menjadi keberagaman. Dan itu juga mengembangkan karakter agar siswa mau menghargai perbedaan-perbedaan itu. Nah, apa yang diberagamkan tadi,
kondisi materinya silahkan beragam, siswa bisa memilih dengan materi apa, cara belajar apa, mereka bisa memilih, sehingga disediakan pilihan-pilihan tentang bagaimana ia memilih materinya, tujuannya, cara belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Wasis itu. Dan itu akan melahirkan dari keseragaman, keberagaman, itu yang bahasa kerennya disebut dengan istilah demokratisasi belajar itu, Mbak Tika. Oke, Prof, ini ada pertanyaan satu lagi ya. Selamat malam Prof, Windio Suparsono Tuban. Apa indikator merdeka belajar itu? Bagi siswa, bagi guru, apakah sudah terlaksana? Oke. Suparsono itu alumni Windio Suparsono. Oh, oke, alumni. Oke, Pak Suparsono. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa merdeka belajar dari sudut pandang siswa adalah siswa bisa memilih cara belajarnya, cara memilih materinya, kemudian memilih menyampaikan hasil belajar dengan cara unjuk kerja apa saja. Tugas kita sebagai guru, sebagai dosen menyediakan ragam pilihan-pilihan agar mereka bisa memilih cara belajarnya, materinya, menyampaikan hasil belajar dengan apakah dengan audio atau video atau infografis apa saja sesuai dengan caranya dia. Tidak dengan menggunakan alat ukur yang sama. Oke, baik. Prof. Wasis, harapan dari masa depan pendidikan di Indonesia? Wah, ini ya. Saya saja melanjutkan Prof. Mustaji ya. Jadi hakikat merdeka belajar tadi itu keberagaman tadi, Mbak. Jadi wujud real apabila setiap guru, sekolah, siapapun itu sudah menghargai keberagaman setiap siswa sehingga diberi kesempatan yang optimal, berarti siswa itu bisa merdeka dalam belajarnya menentukan apapun. Baik. Saya ingat yang disampaikan Einstein, Mbak. Einstein itu gini, pada prinsipnya setiap orang itu jenius kalau bahasanya Einstein, atau kalau bahasa kita setiap orang itu pasti punya kelebihan, pasti punya. Itulah, itu kalau dikembangkan pasti optimal. Tetapi kalau kita menilai ikan itu dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu bisa merasa bodoh sepanjang hidupnya, begitu katanya. Maka setiap orang harus dicari kelebihannya. Nah, kemudian kelebihan itulah yang diberi kesempatan untuk memilih cara belajar dan sebagainya yang keberagaman tadi gitu. Baik, kalau Prof. Mustaji silakan untuk menambahkan singkat saja terkait harapan masa depan pendidikan di Indonesia. Mbak Tika, sekarang itu kan kita sudah memasuki era belajar baru. Tanda era belajar baru. Artinya apa? Para pendidik harus menyesuaikan dengan era belajar baru itu. Bagaimana caranya? Mendesain strategi pembelajaran baru, mengembangkan model pembelajaran baru, melaksanakan pembelajaran cara-cara baru, menciptakan sistem penilaian baru agar sesuai dengan konteks kehidupan siswa yang ada sekarang ini. Jadi berubah dari kita mengikuti perkembangan itu, tentu awalnya harus dilandasi pada teori belajar baru yang lebih cocok dengan kondisi kehidupan yang sekarang itu. Baik, Profesor Dr. Mustaji MPD, terima kasih. Profesor Dr. Wasis MSc juga terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus pada malam hari ini dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Saya Tika Subandi, pemirsa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama 1 jam ini dalam program Dialog Khusus. Selamat malam, sampai jumpa.